Dan kebetulan, bukan kebetulan sih, kakek beliau, Pak Margono Joyokusuma adalah tokoh koperasi Indonesia. Saat ini kita hampir 30 juta masyarakat Indonesia yang berkooperasi. Artinya 29, hampir 30 juta. Saya membandingkan dengan Amerika Serikat yang negara individualis, kapitalis, liberalis, itu 150 juta lebih warga masyarakatnya menjadi anggota koperasi. Saya jawab dari yang terakhir, Pak Habib. Kalau ditanya koperasi gimana? Saya jadi Menteri Koperasi, sumbangan koperasi dalam ekonomi nasional itu hanya 1,17% dari PDB nasional. Sangat jomplang dengan swasta dan BUMN. Nanti figur angka swastanya dan BUMN-nya nanti kita pertajam. Tapi yang pasti sumbangan koperasi dalam PDB, produk domestik bruto, hanya 1,17%. Sangat rendah, sangat kecil untuk ekonomi berbasis konstitusi. Karena koperasi ini jelas diatur oleh konstitusi dasar kita. Jadi menurut saya ini tantangan kita bersama. Ketika saya diberi tantangan, saya pikir ini bukan penugasan, ini tantangan juga. Bisa nggak? Bisa, asal semuanya dukung. Karena kalau di koperasi itu cuma ajimatnya cuma dua kata. Satu, usaha bersama. Dua, menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi semua yang menguasai hajat hidup orang banyak harus koperasi yang urus. Menguasai hidup banyak dari mulai sandang, pangan, papan. Nah, karena itu kebijakan Pak Presiden nanti penyaluran pupuk bersubsidi harus melalui Gapoktan, dalam hal ini koperasi. Itu sudah dengan sendirinya mendongkrak kontribusi koperasi dalam perekonomian nasional. Jadi ini memang semangat Pak Presiden. Kebetulan, bukan kebetulan sih, kakek beliau, Pak Margono Joyokusuma, adalah tokoh koperasi Indonesia. Ayahanda beliau, Pak Sumitro Joyokusuma, juga tokoh koperasi Indonesia. Jadi memang aim koperasi ini untuk tujuan koperasi ini untuk menjadi role model dalam perekonomian nasional, semangatnya sudah ada. Tinggal dukungan, kebijakan, dan juga eksekusi dari semua pihak. Kalau bicara soal masalah, semua masalah Pak. Koperasi kan dulu KUD aja singkatannya kelompok usaha dosa. Sama ketua untung duluan. Iya kan? Harus diakui, koperasi selama sekian puluh tahun mengalami degradasi. Tapi bukan salah koperasinya. Saya ketemu di DPR, dikasih tahu ini ada rentenir, ada koperasi bermasalah. Saya bilang bukan salah koperasinya, itu rentenir berkedok koperasi. Termasuk yang lagi rame-rame ini, beberapa yang Indosurya atau apa, saya sebut aja namanya gitu. Jadi karena itulah, selain aspek regulasi, kita berharap koperasi ini dengan dukungan berbagai kebijakan, terutama kebijakan Pak Presiden dalam banyak hal. Perumahan rakyat, sawit, makan bergizi gratis, di mana role modelnya sudah jelas bahwa koperasi terlibat dalam supply chain makan bergizi gratis, baik dalam pengadaan satuan pelayanannya, distribusinya, distribusi bahan bakunya, dan sebagainya. Karena itu peran koperasi, kok kita optimis ya, akan lebih terasa dalam waktu-waktu ke depan. Karena koperasi, kalau kita lihat, kita bandingkan begini. Saat ini kita hampir 30 juta masyarakat Indonesia yang berkooperasi. Artinya 29, hampir 30 juta. Saya membandingkan dengan Amerika Serikat yang negara individualis, kapitalis, liberalis, itu 150 juta lebih warga masyarakatnya menjadi anggota koperasi. Ironis bukan? Menurut saya ironis. Karena kita negara Pancasila. Jangan bandingkan dengan Eropa. Koperasi-koperasi bagus itu semua di Eropa. Bahkan perusahaan-perusahaan besar semua berbasis koperasi. Rabobank, bank terbesar di Belanda, itu koperasi. Credit Agricole, bank terbesar nomor 2 di Prancis, itu koperasi. Frisian Flag, susu, koperasi. Di mana? Di Selandia Baru, Fonterra, koperasi. Nippon Life di Jepang, koperasi.
Kukmin Bank di Korea Selatan koperasi. Jadi kita ini nggak ada yang besar. Ketika Pak Presiden memutuskan pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM, karena beliau tidak ingin koperasi itu terkesan UMKM. Koperasi harus besar, mindsetnya besar. Jadi kita juga berharap, dulu kita punya GKBI, kita punya GKSI, koperasi-koperasi besar, yang satu persatu tergerus oleh zaman. Dulu ada Kosti, kalau yang Koperasi Supir Taksi Indonesia, gitu. Kalau Bu anak kota pasti tahu, karena anak kota, jadi tahu deh. Kalau anak desa yang nggak tahu ada Kosti, karena nggak naik taksi. Jadi Pak, memang betul bahwa pasca reformasi itu koperasi seperti dipinggirkan. Padahal secara ideologi, secara komitmen, koperasi ini ideologi ekonomi negara. Negara ini jelas sekali ideologi ekonominya adalah koperasi. Karena koperasi ini intisarinya adalah tolong menolong dan gotong royong. Dan itu ada di masyarakat Indonesia. Dan jangan sampai hilang dari negara kita. Kalau negara lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau kita lihat di Swiss, itu toko gift shop-nya namanya Coop. Coop artinya koperasi juga, dari kata COOP, itu koperasi. Mereka punya 4.500 toko. Jadi karena itu, mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman DPD, khususnya Komite 4, kita sama-sama menggairahkan dan bisa mewujudkan koperasi yang besar. Karena kayak Fonterra itu, di Selandia Baru, SHU-nya, sisa hasil usahanya per tahun bisa 40.000 US dollar per peternak, per anggota. Bayangin gimana mereka nggak makmur-makmur. Karena itu ini kan persoalannya di kita. Kita mau nggak? Karena saya yakin selama itu bisnisnya dari negara, dari alam negara, konsesinya, semua koperasi harus koperasi. Menurut saya ya. Pak Wamen juga sepakat, ini kita masuk ke sektor-sektor koperasi, industri, koperasi sawit, koperasi pertambangan, dan sebagainya. Karena kata kuncinya cuma dua. Usaha bersama, dua, menguasai hajat hidup orang banyak. Kan itu barang bukan barang nenek moyangnya. Punya negara. Dan pasal 33 jelas. Ayat C, bumi, air, tanah, dan kekayaan dalamnya dikuasai negara, digunakan semakmur-makmurnya untuk kepentingan rakyat. Karena itulah, Ibu Ketua dan teman-teman Komisi 4, mari sama-sama kita gaungkan, baik dari level kebijakan, pikiran politik, kehendak politik, dan langkah politik. Karena perjuangan mewujudkan koperasi yang bisa mensejahterakan masyarakat itu mesti jalan politik. Nah, ini saya contohkan ada beberapa koperasi yang juga bagus-bagus. Yang masih ada, Bu. Itu Kospin Jasa dari Pekalongan, itu asetnya hampir 12 triliun rupiah. Kospin Jasa, dia udah 70 tahun ya. Kalau lihat di Pancoran ada Kospin Jasa, itu Pekalongan. Koperasi simpan pinjam dari Pekalongan, asetnya hampir 12 triliun. Terus Sidogiri di Pasuruan, itu 5 triliun. Dia punya 500-an lebih toko, outlet. Terus Koperasi Semen Indonesia, ini yang di Gresik, itu hampir 6 triliun. Dan juga Kisel, koperasinya Telkomsel juga asetnya hampir 7 triliun. Dan ada lagi yang nama Inkopdit ya. Inkopdit itu hampir 50 triliun. Pemutaran kebanyakan di Kalimantan Barat ya. Credit Union ada kan buat sama NTT. Karena emang untuk perkreditan rakyat bisa membantu dengan segala kemudahannya dalam masyarakat atau rakyat mengakses permodalan. Di Banten ada ini Benteng Mikro Indonesia, udah 500.000 anggotanya. Gitu. Jadi menurut saya gairahnya udah ada. Tinggal penguatan kelembagaan dan penguatan kebijakan. Karena saya selalu kalau bertemu dengan teman-teman koperasi, saya tanya berapa anggotanya, ada SHU nggak? Bener anggotanya banyak, 100.000 nggak pernah ngasih SHU. Yang ada ngasih PHP. Karena
kesehatan koperasi salah satunya SHU. Kalau nggak ada SHU, nggak sehat koperasinya. Dan jumlah anggotanya juga. Tadi sekaligus menjawab pertanyaan Diajeng Yasinta soal industri susu. Kami dari Kementerian Koperasi sepakat mendukung ide hilirisasi, industrialisasi produk-produk yang dikelola oleh koperasi. Kayak susu ini, petani atau peternak susu ini cuma punya sapi dan susunya. Dia nggak bisa sampai ke pengolahannya. Karena itu kita mau dorong supaya semuanya sampai hilirisasi. Karena semangat Pak Presiden kan bagaimana hilirisasi, termasuk hilirisasi di sektor pertanian. Nah, di kelapa sawit juga begitu. Ada minyak merah atau minyak rakyat. Yang dari Kalimantan Tengah ada, Bapak Ibu sekalian. Mbak, saya barusan ketemu dengan LSM Belanda, itu ada di Pangkalan Bun. Ya, itu 6.000 hektar sawit. Udah 7 koperasi. Ada koperasi sekundernya, itu akan bisa diluasin menjadi 9.000 hektar. Nah, itu saya mau dorong supaya dia sampai bisa bukan cuma punya PKS-nya atau pabrik kelapa sawit, dia harus bisa membuat menjadi minyak goreng. Entah kita kasih nama Simira aja, artinya si minyak rakyat. Yang kita bisa libatkan dalam program makan bergizi gratis, karena milik koperasi. Begitu, Bu. Ini kita mau eksekusi nih, yang di Pangkalan Bun. Kota Waringin berarti ya. Mudah-mudahan nanti kita ke sana sama-sama, Bu ya. Gitu. Kalteng. Mohon maaf daerah lain belum, ini kan langsung di depan mata nih, Kalimantan Tengah. Oh iya, Australia susu semuanya bagus. Enggak, maksud saya ngasih contoh bukan saya ngasih contoh Kalimantan Tengah ini karena di depan mata nih. Tanahnya 7 koperasinya udah terkonsolidir, sekitar 9.000 hektar, tinggal TBS-nya ini kita jadiin CPO, CPO-nya ini kita jadiin minyak goreng. Nah, minyak goreng ini nanti kita gunakan untuk program makan bergizi gratis. Gitu ya, Bu ya. Kalau daerah-daerah lain nanti kita lihat potensinya. Karena saya yakin perikanan, Bu Anak Kota, karena perikanan kebetulan yang di Pantura ini, Pansel, Pantai Selatan. Karena itu nelayan, storage-nya dan sebagainya. Ya, Bu. Kalau di pantai selatan masih banyak harapan untuk perikanan kita di Pulau Jawa bagian selatan. Ikannya banyak. Kalau di pantai utara Jawa banyak kan putri duyung. Jadi udah nggak ada ikannya. Banyak kan putri duyung, gedek-gedek. Nah, ini selanjutnya soal tadi Bu Fahira menyampaikan soal penguatan kelembagaan, kemitraan dengan IPS dan juga soal tarif impor. Kami di Kementerian Koperasi dengan Menko Pemberdayaan Masyarakat sudah membentuk Satgas Impor. Jadi kita jangan cuma memperbaiki di sisi kelembagaannya, produksinya, tapi juga hadangannya juga mesti kita hitung-hitung dong. Iya kan? Kita udah jaga kualitas produk baik tapi barang impor masuk semaunya, ya jangan begitu dong. Waktu saya jadi Menkominfo, saya yang pertama teriak, saya menolak aplikasi Temu. Yang dari Cina yang langsung pabrik jual. Mati nanti UMKM kita. Gitu. Namanya Temu. TEMU. Itu dari pabrik langsung ke konsumen. Bahaya. Nah, karena itu kita dukung Satgas Impor ini untuk membuatkan tarif yang baik, yang kompetitif. Karena saya percaya di dunia ini udah nggak ada lagi istilah free trade, perdagangan bebas. Yang ada fair trade, perdagangan yang adil. Nggak bisa perdagangan bebas, kena charge juga pajak. Lebih baik kita bicara fair trade, perdagangan yang adil. Karena kita harus juga melindungi produk kita. Kalau kita terus membanjiri impor, terus UMKM kita mati. Terutama tekstil dan sebagainya. Bu Evi Apita, nanti saya ini kan di data-data koperasi memang sedang kita update. Ada papan namanya, ada yang aktif dan aja papan nama. Nanti kita screening, semua lagi kita tata ulang pendataannya seluruh Indonesia.
Karena koperasi itu menurut teman saya ada 3 jenis. Satu koperasi merpati, dikasih makan datang semua. Kedua koperasi pedati, dikasih makan, dipecut, baru kerja. Nah ini yang ketiga koperasi sejati. Kita berharap Indonesia bisa banyak memunculkan koperasi yang sejati. Karena harus kuat dari semangat bottom up. Karena pelajaran koperasi-koperasi yang baik, kuat di seluruh dunia itu basisnya sebagian besar petani. Karena dia sustainable, berkelanjutan. Selanjutnya dari Bu Amalia di mana? Di Sumatera Selatan ya Bu. Betul Bu, 20% koperasi ini udah nggak ada hidup segan mati tak hendak lah gitu. Nah untuk program MBG tadi memang sejak awal MBG ini didesain untuk melibatkan sebanyak mungkin pergerakan ekonomi masyarakat. Karena MBG ini sejatinya punya 4 tugas. 1, menyehatkan anak. 2, menurunkan angka stunting. 3, menurunkan kemiskinan. Dan yang keempat, menggerakkan ekonomi masyarakat. Jadi tujuannya harus dicapai. Kan kalau mau ekstrim, mau gampang kan gini, pemerintah kasih duit aja deh ke rakyatnya. Tapi kan nggak kecapai dong. Pergerakan ekonomi masyarakat nggak tercapai. Karena di situ misalnya dari kunjungan saya ke beberapa satpel di program makan bergizi gratis itu, paling nggak satu satpel itu ada 47 ibu yang masak. Itu kan bisa menggerakkan, menurunkan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Karena ibu-ibu yang kurang mampu ini kita bisa suruh ikut terlibat kerja memasak sehingga bisa menurunkan angka kemiskinan terutama di daerah-daerah. Begitu Bu. Nanti soal aturan cuklak tuknisnya dari MBG ini memang sedang terus dicoba karena kita tahu bahwa program ini begitu besar. Tapi kita optimis bisa terwujud karena ini pertaruhan kita untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Karena program makan bergizi gratis ini disadari oleh Pak Presiden sebagai program yang sangat-sangat strategis untuk peningkatan dan pemerataan sumber daya manusia di Indonesia.